Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mujabba wa ala alihi wa sahbihi wasabihul huda. Amma ba'd. Pemirsa, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun saja Anda berada, wabil khusus keluarga besar PT Amira Mekah Travel se-Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang tentang pembahasan berita terkini, berita informasi terkini seputar mengenai masalah umrah di tengah-tengah wabah virus COVID-19 pada saat ini. Alhamdulillah, di ruangan ini kita hadir Bapak Pimpinan Pusat PT Amira Mekah Travel Indonesia, Ustadz Haji Salman Ponimin LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga di sampingnya Al Ustadz Ahmad Syarif selaku Mutawif PT Amira Mekah, salah satu dari mutawif yang ada yang selalu berangkat ke Mekah Madinah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kemudian di samping beliau juga hadir di sini Ustaz Burlian Nasution selaku pimpinan cabang, seluruh cabang se-Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di samping beliau juga di sini hadir Ustadz Husni Tamrid selaku dai Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Pemirsa, kita coba untuk ke Ustadz Salman terlebih dahulu selaku pimpinan pusat. Kita coba ingin bertanya-tanya dulu. Kita coba tanya Ustadz, bagaimana Ustadz selaku pimpinan menyikapi kebijakan pemerintah Arab Saudi yang sudah membuat satu keputusan untuk dihentikan sementara umrah ini, dan juga pemerintah kita Indonesia juga menyikapi hal yang sama. Kira-kira Ustadz seperti apa menyikapinya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya sapa seluruh jemaah PT Amira Mekah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sabar dan dijauhkan daripada wabah bencana ini. Allahumma amin. Amin, amin. Kita harus bersyukur kepada pemerintah Saudi Arabia, terutama pemerintah kita, pemerintah Indonesia, sebab mereka sudah sangat bijaksana dan sangat tepat mengambil sikap untuk langsung menstop ibadah umroh. Karena pertama, untuk virus ini agar segera terselesaikan. Yang kedua, jemaah bisa mereschedule, artinya memundurkan jadwal berangkatnya di awal musim umroh. Karena kalau kebijakan ini tidak diambil, kemungkinan jemaah tidak punya pilihan, harus menghanguskan semua proses yang sudah dilakukan oleh travel-travel, yang mana kita sudah ada yang sudah stamp visa, ada yang sudah isut tiket, bahkan ada yang sudah full payment hotel. Itu semua tidak bisa ditarik lagi. Berterima kasihlah kita kepada pemerintah kita, khususnya pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi, yang mana mereka memberikan jaminan aman, tidak ada yang dihanguskan, alias semua bisa dipakai di awal musim umroh ketika umroh sudah dibuka. Jadi jemaah seluruh Indonesia, bukan jemaah Amira Mekah saja, seluruh dunia, artinya hanya dituntut oleh pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia untuk bersabar. Mungkin ini bukan kemauan dari pemerintah kita, bukan kemauan dari pemerintah Saudi, tapi ini adalah keputusan Allah, takdir Allah, yang mana sabar untuk seluruh umat yang hendak datang ke Mekah dan Madinah sampai umrah itu dibuka. Kita siapkan semua tanpa biaya 1 rupiah pun, langsung berangkat. Alhamdulillah. Satu hal yang menarik Ustaz dari apa yang Ustaz sampaikan tadi,
Saya coba untuk menanyakan tentang reschedule ini, Ustaz. Bagaimana reschedule ini yang akan diterapkan oleh travel Amera Mekah ini di saat situasi wabah virus COVID-19 ini, yang mana jamaah terus dihantui untuk ketakutan untuk tetap tidak berangkat, walaupun pada akhirnya nanti dibuat reschedule, nanti toh ternyata pada akhirnya juga tidak berangkat. Nah, tentu di sini akan ada hubungannya dengan reschedule atau akan mungkin kepada refund. Nah, jadi kira-kira menurut Ustaz seperti apa sistem yang diberlakukan oleh Amera Mekah terhadap para calon jamaah reschedule dan refund itu, Ustaz? Silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi sebenarnya bukan sistem dari Amera Mekah ya, dari ketetapan dari Saudi sendiri, dari Indonesia dan airline dan beberapa elemen-elemen umroh termasuk hotel dan sebagainya. Itu semua sudah ada ketentuan refund. Kita bicara masalah schedule. Alhamdulillah begitu saya mendengar info ini sudah makin marak tentang COVID ini, saya langsung mengambil langkah menggandeng salah satu airline terbesar untuk melakukan pemblokan seat untuk di musim umroh 2021. Itu sebanyak 13.448 seat yang sudah kita blok dan kita kontrak dengan airline tersebut. Itu sudah saya lakukan di bulan 3 yang lalu. Artinya persiapan yang saya lakukan ini melihat nanti ketika dibukanya umroh akan membludak orang mendaftar. Satu. Yang kedua, jemaah-jemaah kita yang disarankan pemerintah Saudi, pemerintah Indonesia untuk mereschedule sudah memiliki seat. Tidak lagi kabur-kabur, tidak lagi harus bingung, harus dilema apa yang mau kami lakukan. Makanya pemerintah menyarankan reschedule, travel menyiapkan wadahnya. Pemerintah siapkan reschedule, travel nggak punya wadah, nggak punya seat, mau reschedule kemana? Nah, itu langkah cepat Amira yang sudah diberikan. Saya sudah memberikan lebih kurang 13.448 seat untuk Bapak Ibu bisa milih mau umrohnya dialihkan di bulan 9, 10, 11 hingga Ramadan 2021, seatnya sudah ada. Bapak Ibu tinggal koordinasi dengan seluruh kantor-kantor cabang kita dari mulai Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Jakarta Pusat, Batam, Surabaya, dan terakhir Bandung. Jadi 10 provinsi ini memiliki kantor cabang, leader-leader di mana Bapak Ibu mendaftar, minta sama mereka tentukan jadwal Bapak Ibu untuk berangkat di awal musim umroh. Kenapa pemerintah menerapkan untuk reschedule? Kalau Bapak Ibu mau refund, itu ada potongannya. Itu yang tidak kita inginkan bersama dengan pemerintah. Ada potongannya dari refund dari pihak airline dan pihak-pihak elemen yang berkaitan dengan umroh, dan juga ada waktu menunggunya. Itu rata-rata yang ditunggu lebih kurang airline memberikan waktu 120 hari. Ada bahkan lebih, bermacam-macam tergantung airline mana yang diambil. Jadi pemerintah menyarankan reschedule agar tidak ada yang dirugikan dari pihak jemaah dan tetap niatnya sampai hanya bersabar ketika umroh itu dibuka. Gitu saja. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Sangat menarik yang Ustaz sampaikan. Saya coba untuk ke Ustaz Husni Tamrin selaku dai Sumatera Utara menyikapi situasi yang ada ini, Ustaz. Bicara soal reschedule, tentu kita merasa jamaah kita tentu pasti ada yang kecewa atau yang terima atau segala macam. Kira-kira apa hikmah di balik situasi ini, Ustaz, agar jamaah ini memang benar-benar tetap kuat azamnya, tetap kuat, mantap niatnya untuk tetap terus menuju ke Baitullah ini, Ustaz, meskipun suasana ini yang seperti ini, Ustaz. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu semua kita sangat terganggu dengan masalah ini karena diundurnya keberangkatan kita untuk melaksanakan ibadah sebagai proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah semua ini adalah ujian dan tahapan dari ibadah yang kita lakukan.
Karena setiap ibadah itu pasti ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda dan pembuktian Allah ingin melihat hambanya yang sungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepadanya. Seperti halnya dengan umrah ini. Karena umrah ini adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengurungkan niat kita kembali untuk tidak berangkat umrah karena masalah atau kita terpikir untuk tidak jadi lagi berangkat, ini menunjukkan kalau kita sebenarnya menggagalkan atau menolak panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini kita dipandang Allah sebagai hamba yang ingkar, karena Allah sudah memanggil kita lalu kita ingkari itu. Di mana mengingkarinya? Karena kita sudah ada biaya dan kita sudah masukkan ke travel. Selangkah demi selangkah kita sudah melakukan tahapan untuk mencapai pelaksanaan ibadah kita. Lalu kita menggagalkan itu. Tentu ini adalah satu hal yang menunjukkan kalau kita mengingkari atau tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi jamaah semuanya, bersabarlah bahwa as-sabaru diya, sabar itu adalah lampu. Mungkin inilah jalan kita untuk mencapai martabat yang lebih tinggi dan umrah yang makbulah. Bisa jadi ini menjadi penyebab langkah kita untuk mencapai umrah yang makbulah. Kalau hari ini, bulan ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pemerintahan Arab Saudi dan Indonesia, mungkin kalau kita diizinkan untuk melaksanakan hari ini, di bulan ini, kita tidak mendapatkan umrah makbulah. Maka kita berharap rojaknya kita kepada Allah, kita mendapatkan umrah makbulah ketika Allah memberikan izin kita ke sana, dibuka oleh Arab Saudi. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Saya coba ke Ustaz Burlian Nasution selaku Kepala Cabang se-Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Ustaz. Ketika situasi merebak wabah COVID-19 ini, dan juga tadi pimpinan sudah secara gamblang menyampaikan bagaimana sistematis, kemudian teknis, proses yang akan dipersiapkan oleh Amirah Mekah itu sendiri terhadap jamaah yang di reschedule, akankah itu memang bisa tetap terwujud gitu Ustaz? Atau komitmennya seperti apa kepala-kepala cabang ini menyikapi situasi yang seperti itu Ustaz? Terima kasih Ustaz Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Menyikapi dari pertanyaan Ustaz tadi tentang bagaimana keadaan virus di Indonesia ini ya, COVID-19 ini ya, beredar di masyarakat dunia dan terkhusus Indonesia, dan terkhusus lagi jamaah-jamaah yang telah mendaftar DP, yang telah membooking dan kemudian akan berangkat melalui Amirah Mekah. Maka kita menyampaikan kepada seluruh jamaah, kepada seluruh kepala cabang, seluruh pembimbing ibadah, ustadz, abi-abi, abuya dan semuanya, bahwasanya hal ini insya Allah akan berlalu. Dan insya Allah akan ada yang namanya penangkal COVID tersebut yang insya Allah akan selesai. Beberapa hal akan kita sampaikan tentang penanganan, misalnya seperti suntik yang mungkin akan terjadi seperti suntik meningitis Ustaz Hendra ya, yang kemungkinan akan kita lakukan juga nanti. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada beredar di Indonesia. Dan insya Allah semuanya akan bisa berangkat lagi. Dan ini yang membuat nanti kita tetap bersemangat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan umroh ini kepada seluruh jamaah. Dan seluruh jamaah itu berada semua di Indonesia, karena Amirah Mekah mempunyai program-program yang sangat baik, seperti misalnya umroh itikaf Ramadan ya. Kemudian beberapa hal yang meringankan jamaah dalam memberangkatkan umroh, ada umroh keluarga, dan beberapa hal yang insya Allah nanti bagi siapa-siapa nanti jamaah ataupun para leader, pemimpin ibadah yang menginginkan informasi-informasi yang
baik ini, maka kiranya bisa menghubungi kepala-kepala cabang yang ada di seluruh Indonesia, dan kepala cabang ini harus memberikan informasi-informasi yang baik, informasi yang segar ya, informasi yang membuat hati menjadi nyaman begitu, bukan menakut-nakuti ya, sehingga jamaah menjadi ketakutan dengan adanya keadaan ini, bagaimana dengan keuangan mereka yang telah mereka setorkan dan sebagainya. Nah, kepala cabang pun harus mempunyai sikap yang sangat bijaksana ya untuk menengahi ataupun menangani tentang keadaan ini ya. Insya Allah nanti kepala cabang pun harus selalu berkoordinasi ya kepada kantor pusat ya untuk mendapatkan informasi-informasi, dan kita membuka informasi melalui grup-grup WhatsApp ya. Kita membuat grup-grup khusus ya untuk memberikan informasi yang update kepada seluruh cabang-cabang, dan cabang-cabang akan memberikan semua kepada para leaders dan pemimpin ibadah untuk menyampaikan hal yang sebenar-benarnya tentang kemungkinan terbesar insya Allah dalam waktu dekat kita akan bisa berangkat dengan syarat-syarat tertentu yang mungkin akan diberikan oleh Kementerian Agama, dan syarat-syarat tertentu yang akan diberikan oleh pihak Saudi Arabia, begitu Ustaz, insya Allah. Terima kasih Ustadz, begitu gamblang Ustadz menjelaskan tentang bagaimana situasi terkini di beberapa masing-masing daerah, provinsi dalam hal ketercapaian jamaah kita supaya lebih komitmen untuk tetap berada di Amirah Mekah ini. Saya coba ke Ustadz Ahmad Syarif. Ustadz, tadi Bapak pimpinan kita sudah menjelaskan tentang bagaimana proses reschedule dan sudah mempersiapkan data-data yang lengkap perihal bagaimana bookingan dari pesawat dengan tadi data lebih kurang sekitar 13.000 yang sudah dipersiapkan dari awal musim umroh hingga sampai nanti di Ramadan tahun depan, dan bahkan sampai ke arah kepada 15.000. Nah, Ustadz sebagai salah satu mutawif PT Amirah Mekah, bagaimana kesiapan salah satu mutawif dan mungkin insya Allah nanti mutawif yang lainnya untuk menyambut ya jamaah yang akan diberangkatkan insya Allah berkisar 15.000 jamaah itu untuk ke depan. Silakan. Ya, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu. Alhamdulillah PT Amirah Mekah memiliki mutawif profesional dan berpengalaman, Ustaz. Jadi di sini rata-rata mutawif kita dapat menghandle jemaah dengan sangat leluasa dan sangat baik di sana. Baik dari segi ibadah, dari segi pelayanan, dari segi melayani jemaah dalam kondisi sakit, ke rumah sakit, semua. Insya Allah semua mutawif PT Amirah Mekah sudah sangat berpengalaman. Jadi dari target dari tahun semalam ke tahun yang ini, semua itu mutawif ini banyak mendapatkan pelajaran atau pengalaman dari lapangan. Jadi insya Allah dengan 15.000 jemaah, mudah-mudahan mutawif PT Amirah Mekah sangat welcome, sangat tertarik dengan target seperti itu, Ustaz. Satu hal, Ustaz, yang saya lihat ada perbedaan sedikit mutawif di Amirah Mekah ini. Amirah Mekah ini atau pimpinan kita ini menggelontorkan dana khusus untuk mutawif itu diberangkatkan dari Medan atau dari provinsi-provinsi daerah masing-masing, dan stay di sana lebih kurang 1 bulan dan pulang kembali dan terus berputar seperti itu. Tujuannya untuk apa? Satu, jemaah dan mutawif itu satu hotel, Ustaz. Masya Allah. Jadi jemaah bisa bertemu dengan mutawif insya Allah dalam waktu makan, sarapan pagi, siang, malam, atau program ini sangat memudahkan. Dan jemaah-jemaah ataupun mungkin leader mengetahui posisi kamar dari mutawif ini, sehingga kalau ada keperluan-keperluan itu sangat mudah untuk menanggulanginya itu, Ustaz. Insyaallah seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih, luar biasa. Saya coba kembali kepada Bapak Pimpinan Pusat PT Amirah Mekah, Ustaz Salman. Ketika tadi saya coba mempelajari apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syarif, kalau boleh kita singgung, ada beberapa
kebaikan-kebaikan, bahkan penerapan-penerapan yang bisa dibilang ini satu hal yang menarik untuk bisa dicontoh oleh travel-travel yang lainnya untuk kemajuan bersama gitu. Jadi pertanyaan saya, kira-kira apa yang membuat Ustadz bisa melakukan hal yang demikian agar semua elemen, baik itu mutawifnya, leadernya, kepala cabangnya, merasakan kebaikan itu yang sesuai dengan yang Ustadz berikan? Sebenarnya mudah saja sebenarnya. Artinya kalau kita bangun suatu usaha, kita bangun suatu persatuan itu berdasarkan artinya dakwah, ada nilai agamanya, ada nilai ketauhidannya, itu akan memperkokohkan suatu bangunan. Jadi Amirah Mekah ini memang dari awal saya bangun berasaskan dakwah. Artinya ada gotong royong di situ, ada tolong menolong, ada bahu membahu untuk sama-sama bangkit, sehingga tidak ada satu golongan pun atau tidak ada sesuatu orang yang bergabung dengan Amirah itu yang merasa kecewa. Karena bukan metro semata yang saya bangun di sini. Saya tidak membilang travel yang mana atau travel mana, saya tidak membilang inisialnya. Tapi tidak sedikit travel memang itu membangun jaringannya, membangun travelnya hanya finansial semata, sehingga di beberapa sektor banyak yang dirugikan, tidak layak yang diberikan dengan kinerja mereka. Seperti mungkin leader yang banting tulang di lapangan pagi, siang, malam, tak kenal lelah, tak kenal hujan, meninggalkan keluarga, hanya mungkin mendapat 1 juta rupiah, 500 ribu rupiah. Travel yang duduk-duduk di kantor sama anak bini canda tawa dapat 5 juta, dapat, itu tidak simbang, zalim. Mutawif yang di Arab Saudi yang 24 jam dengan jemaah yang sakit segala macam mendapatkan mungkin hak mereka yang tidak layak, sehingga Allah tidak berkahkan semua sektor ini. Jadi kalau kita bangun dengan asas dakwah, tidak ada yang dirugikan, semua bisa berkah, haknya sesuai, insya Allah tanpa harus kita meminta, Allah akan besarkan. Baik Ustadz, barangkali waktu kita sedikit lagi Ustadz, kalau boleh kita ambil satu kesimpulan terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa ada kritik atau saran dari Ustadz, saran atau masukan kepada calon jamaah umroh kita, bagaimana mereka menyikapi situasi yang ini, dan juga mungkin kepada seluruh travel barangkali ya Ustaz yang ada di Indonesia ini dalam menyikapi ini semua Ustaz. Silakan. Saya sependapat dengan pemerintahan Saudi Arabia dan pemerintahan Indonesia kepada seluruh jemaah umroh, baik itu jemaah Amirah Mekah maupun jemaah travel lain. Kita tidak inginkan hal ini terjadi, dan boleh dilihat dalam catatan sejarah dari Amirah Mekah didirikan sampai saat ini lebih kurang 7 tahun berjalan dengan jumlah jemaah yang lebih kurang hampir 50.000. Belum ada satu jemaah pun yang tidak kita berangkatkan. Itu perlu dicatat. Artinya apa? Ini bukan kemauan saya, ini bukan kemauan pemerintah Saudi, ini bukan kemauan pemerintah Indonesia, tapi ini ketentuan Allah. Allah menginginkan semua kita bersabar sehingga semua bisa bekerja maksimal, baik Saudi Arabia, baik penerbangan, baik hotel, baik pemerintah Indonesia, semua kami bisa bekerja dengan maksimal. Begitu umroh dibuka, Bapak Ibu langsung gas full berangkat ke Arab Saudi. Itu aja yang kami minta, karena kondisi ini adalah force major. Siapapun nggak ada bisa disalahkan. Hukum internasional sudah mengatakan, siapa mau kita salahkan? Allah punya ketentuan, Allah punya langit dan bumi ini. Artinya kami tetap bekerja maksimal, tetap memberikan solusi-solusi, tetap memberikan proses-proses untuk selanjutnya, tidak diam di tempat, tidak jalan di tempat. Yang mana satu langkah yang sudah kami lakukan adalah menyiapkan jadwal Bapak Ibu untuk umroh di awal musim, dari mulai bulan September sampai Ramadan 2021. Seatnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu pilih dengan leader masing-masing daerah, dengan kepala cabang masing-masing daerah untuk kapan Bapak Ibu mau berangkat.
Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Salman Poni bin LC selaku pimpinan pusat PT Amira Mekah, dan terima kasih juga kepada Ustadz Ahmad Syarif selaku salah satu mutawif PT Amira Mekah. Terima kasih juga kepada Ustadz Burlian Nasution selaku kepala cabang se-Indonesia PT Amira Mekah. Kemudian terima kasih juga hadir Ustadz Husni Tamrin selaku Ustadz di Amira Mekah dan juga Dai Sumatera Utara. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita seputar mengenai berita terkini penundaan umroh terkait merebaknya wabah virus COVID-19. Saya UHMA sebagai pembawa acara ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amira Mekah Berkah, berkah, berkah. Amira Mekah Jaya. takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahu